subscribe, and comment. Bayu Saseno. Sugi membuka mata. Ia tengah berada di antara kerumunan orang yang berpakaian pantas. Ia melihat sekeliling, tak tahu harus berbuat apa. Ia berada di sebuah pesta. Alunan gamelan mengiringi. Orang-orang berdiri saling berbicara satu sama lain, sambil menyantap makanan tersaji. Sesekali, suara tawa orang-orang itu terdengar. Sugi baru saja berniat melangkah pergi, sebelum dirinya menyadari sesuatu yang menyita perhatiannya. Di atas panggung, dia melihat seorang perempuan cantik, tengah duduk mengenakan baju khas pernikahan adat Jawa. Pernikahan siapa ini? Sugi tidak tenang, karena ada sesuatu yang mengganjal, seperti firasat buruk. Sugi mendengar suara gong ditabuh dengan keras. Dari sisi lain tempat, terlihat rombongan datang dengan mempelai pria. Mereka berbaris menutupi wajah mempelai pria. Musik pernikahan mulai mengalun. Sugi menatap ke sekeliling. Suara riuh tawa tiba-tiba menghilang. Orang-orang hanya berdiri dan melihat. Rombongan itu menginjakkan kaki di atas karpet merah. Dan suara gamelan tiba-tiba ikut berhenti. Hening. Tempat ini menjadi semakin sunyi. Seseorang yang berdiri di samping Sugi terbatuk-batuk memecah keheningan. Tiba-tiba dari mulutnya ia memuntahkan darah. Sugi terkesiap mundur. Lalu kembali terdengar lagi suara orang batuk dari belakangnya. Kali ini seorang perempuan yang juga memuntahkan darah terus-menerus. Para tamu satu persatu memuntahkan sesuatu dari perutnya. Percikan darah hitam terlihat begitu kental. Tak hanya itu, rombongan mempelai yang tengah berjalan juga tiba-tiba memegang lehernya kuat-kuat. Mencekik, sembari menatap dengan mata melotot. Orang-orang mulai berteriak, meminta agar semua ini dihentikan. Para pemain gamelan membentur-benturkan kepalanya. Beberapa perempuan menjambaki rambut mereka sendiri secara brutal. Dilanjut dengan mencakar-cakar wajah. Darah pun keluar dari muka mereka. Sugi menatap ke panggung. Sang mempelai perempuan sudah menghilang dari tempat duduknya. Sugi menoleh ke arah mempelai pria. Kini sang mempelai pria berdiri tak jauh dengannya. Ia terlihat komplit dengan pakaian pernikahan. Hanya saja, tak ada kepala di tubuh itu. Sugi terbangun. Terkesiap dengan kening dipenuhi keringat. Ia tengah berada di sebuah gubuk. "Kamu sudah bangun?" Sugi menatap pemuda yang ada di hadapannya. Wajahnya tampak begitu tenang. "Di mana aku?" Pemuda itu berdiri mengambil segelas air di meja, lalu memberikannya kepada Sugi. "Minumlah dulu," katanya lirih. Sugi meraih gelas, kemudian meminum air tersebut. "Kamu di rumah kediaman Tuan Kuncoro. Kenalkan, nama saya Bayu. Saya adalah salah satu abdi dari Tuan Kuncoro." "Bayu?" "Iya, namaku Bayu Saseno." "Tenang, kamu baru saja mengalami mimpi buruk." "Mimpi buruk?" Sugi berpikir, mengingat apa yang baru saja ia alami. "Bagaimana kamu bisa tahu?" Bayu berdiri, mengambil gelas kosong dari tangan Sugi,
Kemudian menuanginya air lagi dari teko tanah liat. Aku tahu karena aku bisa melihat apa yang kamu mimpikan itu. Bayu menawari Sugi gelas tersebut, tetapi Sugi hanya diam. Ia tak mengerti maksud perkataan pemuda asing di hadapannya. Pemuda itu tampak lebih muda darinya. Usianya mungkin tak lebih dari 17 tahun. Bayu kini duduk di hadapan Sugi, memandang dengan tatapan serius. Apa yang baru saja kamu mimpikan adalah hal buruk yang bisa saja membuat nyawamu melayang. Apa maksudmu? Kamu lihat sebuah pernikahan, bukan? Sugi terdiam. Ia tak tahu bagaimana pemuda ini bisa mengetahui semua detail tersebut. Percayalah, mimpi adalah sebuah tanda, dan tanda itu akan menjadi rangkaian takdir di masa yang akan datang. Artinya, bisa saja hal yang kamu mimpikan menjadi kenyataan, tapi bisa juga sebaliknya. Ujar pemuda itu menjelaskan, kamu kenal siapa-siapa saja yang ada di dalam pernikahan itu. Lanjutnya lagi. Sugi menggeleng. Berarti kamu hanya belum bertemu saja dengan mereka. Bayu tersenyum lembut. Dengar, kamu sekarang dalam bahaya besar. Bahaya? Tanya Sugi penasaran. Sugeng temanmu yang membawamu ke sini hanya abdi sepertiku. Ia hanya mengikuti perintah dari seseorang yang menginginkan keberadaanmu di sini. Aku tidak mengerti. Bayu lantas berbisik, kalau mau selamat, kamu harus mengikuti semua perkataanku. Sebentar lagi, Arjo Kuncoro akan datang menjemputmu. Sugi menatap mata Bayu. Ia tak tahu apakah harus percaya pada pemuda yang baru saja ia kenal ini. Namun, Sugi ingin mendengar apa yang sebenarnya hendak Bayu sampaikan. Apa yang harus kulakukan? Tanya Sugi. Aku adalah seniman yang bisa melihat mimpi seseorang. Bayu tersenyum. Aku tidak tahu apakah harus bersyukur atau mengutuk kemampuan yang kumiliki ini. Tetapi percayalah, mimpimu adalah pesan yang mungkin bisa terjadi, tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Aku masih tidak mengerti. Begini, Mas Sugi. Arjo adalah kepala keluarga yang saat ini memimpin keluarga Kuncoro. Pasti Arjo memiliki alasan kenapa menginginkanmu. Kamu terjebak sepertiku. Terjebak? Sugi masih tak mengerti dan hanya bisa membatin saja. Mimpimu memberiku penglihatan bahwa tak lama lagi Kuncoro akan menemui bahaya yang mungkin bisa saja merenggut hidupnya. Sugi termenung. Bila kukatakan kepada Arjo tentang penglihatanku akan mimpimu, dia tidak akan segan-segan menebas lehermu saat itu juga. Bayu berdiri menatap jendela. Aku tak akan membiarkan orang tak bersalah seperti dirimu terjerat dalam takdir dari potongan kelopak bunga Wijaya Kusuma ini. Bunga Wijaya Kusuma? Seiring berjalannya waktu, kamu akan mengerti. Sekarang satu kelopak harus gugur. Jadi Mas Sugi, apa kamu mau mendengarkanku? Sugi mengangguk. Bila selama ini Sugi hanya mengetahui Arjo Kuncoro dari mulut Sugeng, maka saat ini Sugi akhirnya berhadapan langsung dengan seorang Arjo Kuncoro. Ia lelaki berwajah tegas, dengan kumis dan janggut tebal. Tubuhnya tinggi besar. Ia mengenakan pakaian hitam. Ia duduk di samping Sugeng, memandang Sugi dan Bayu yang tengah berdiri. Tak ada yang tahu
apa yang Arjo inginkan dari Sugi. Bayu juga tak menceritakan banyak hal selain garis nasib Sugi yang mirip dengan Sugeng. Arjo menatap Sugi. Ada yang aneh dari caranya memandang. Seperti ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat Sugi merasa segan. Bayu, katakan, apakah dia layak menjadi salah satu abdiku? Tanya Arjo, membuka pembicaraan. Bayu menoleh menatap Sugi. Mereka saling memandang. Tatapan mata Bayu terlihat meyakinkan. Dan tanpa ragu, ia mengatakan bahwasanya Sugi sangat layak menjadi abdi Kuncoro. Arjo tak langsung percaya. Ia melihat Sugi, lalu kembali menatap Bayu Saseno. Katakan, apa yang kamu lihat di dalam mimpinya? Di dalam mimpinya, Tuan Arjo akan menikahi Ranum. Mimik wajah Arjo berubah. Apa kamu yakin? Iya, aku yakin Tuan Arjo. Pandangan mata Arjo tampak menyelidik. Tuan Arjo akan datang dengan rombongan abdi, sementara Ranum duduk di kursi pengantin. Kalian bertemu di bawah atap pernikahan dari janur kuning yang melengkung. Tuan Arjo akan merebut Canguk Sono yang selalu Tuan idam-idamkan. Arjo tersenyum senang mendengarnya. Namun di sampingnya, Sugeng tampak tegang. Ia terlihat terkejut. Siapa Ranum? Sugi tak mengerti. Benar bahwa di mimpinya, ia melihat seorang mempelai perempuan. Lantas, apakah itu berarti Ranum yang mereka bicarakan adalah dia? Bayu menoleh menatap Sugi, seakan ingin memberikan tanda. Betul kamu melihat pernikahan itu dalam mimpimu, Mas Sugi? Arjo sepertinya ingin memastikan langsung. Tiba-tiba tubuh Sugi terasa lemas. Ia merasakan energi besar yang muncul dari tubuh Arjo Kuncoro. Sugi semakin yakin Arjo bukanlah orang sembarangan. Benar, saya melihat Anda datang menjemput perempuan itu. Arjo tersenyum yakin. Sugi dan Bayu akhirnya bisa bernapas lega. Takdirmu akan dimulai setelah ini. Pesan terakhir Bayu itu terngiang di kepala Sugi. Sugi bersama Sugeng dan Arjo menaiki mobil meninggalkan Bayu Saseno di gubuknya sendirian. Beberapa kali Sugi mendapati Sugeng melihatnya dari kaca depan dengan pandangan mata menyelidik. Ia tahu Sugeng punya alasan. Tetapi tetap saja Sugi tak seharusnya ia diperlakukan seperti itu. Sugi memilih untuk diam alih-alih bersitegang di hadapan Arjo yang tengah menatap lurus ke depan tanpa memperhatikan sekeliling. Gerbang besar rumah kediaman Kuncoro terlihat. Tak lama, gerbang itu dibuka oleh beberapa orang berpakaian batik. Sugi terkagum-kagum melihat kediaman milik Kuncoro yang besar dan megah. Mobil berhenti. Arjo Kuncoro yang pertama melangkah keluar. Ia menunggu Sugeng dan Sugi turun. Tunjukkan di mana Sugi tinggal. Bila Surup sudah mulai nampak, ajak dia ke tempatku. Mengerti nak Sugeng? Enggak Tuan Arjo, kata Sugeng seraya menunduk. Arjo menapaki pilar anak tangga menuju ke rumah utama. Sementara Sugeng membawa Sugi berjalan menjauh menuju tempat lain. Maaf Gi, aku harus melakukan ini. Seandainya saja aku bisa menjelaskan posisiku.
kata Sugeng membuka percakapan. Sugi tak menjawab. Ia belum bisa memaafkan apa yang sudah Sugeng perbuat, terutama kepada istrinya. Mereka tiba di sebuah rumah lain, tak lebih besar dari rumah utama. Rumah kayu berisikan sekat kamar-kamar yang entah dihuni oleh siapa. Sementara kamu tinggal di sini dulu, kata Sugeng, seraya membuka salah satu pintu. Ini tempat apa, Geng? Ini ruang khusus untuk para abdi-abdi keluarga Kuncoro. Sugeng dan Sugi melangkah masuk. Setelah menutup pintu, Sugeng memberikan amplop berisi uang kepada Sugi. Simpan. Tapi kalau kamu bersikeras menolak, buang saja, terserah. Tapi sekarang kamu sudah milik Tuan Arjo Kuncoro. Kamu harus melunasinya. Jadi gunakanlah untuk menghapus segala hutangmu. Aku pergi dulu. Nanti aku kembali lagi. Bagaimana caranya menghapus utang yang bahkan tanpa persetujuanku? Sugeng menghela nafas panjang sebelum berkata, entahlah, turuti saja segala perintahnya. Sugeng meninggalkan Sugi seorang diri di dalam ruangan kecil itu. Pasti Sugeng masih menyembunyikan rahasia darinya. Seketika Sugi teringat ucapan Bayu Saseno akan mimpinya. Pernikahan itu akan menjadi pernikahan paling berdarah sepanjang sejarah manusia. Getih ireng. Sugi menatap langit-langit sembari merenungi nasibnya. Tak pernah dia sangka akan memiliki takdir terikat oleh seorang songkor. Arjo Kuncoro bukan orang sembarangan. Sugi dapat merasakan langsung karisma menakutkan yang dimiliki oleh lelaki itu. Hal lain yang mengganjal pikiran Sugi adalah ketidakhadiran Sabdo. Apakah Sugeng sudah membawa pemuda itu ke hadapan Arjo? Ia juga yakin tak pernah melihat Arjo sebelumnya. Tidak seperti yang dikatakan Sugeng tempo hari. Seseorang baru saja mengetuk pintu kamar. Sugi melangkah membuka pintu. Rupanya Sugeng yang datang. Tuan Arjo ingin bertemu denganmu. Tepat saat surup, mereka berjalan keluar menuju tempat Arjo menunggu. Kediaman milik Kuncoro begitu besar. Sugi dan Sugeng harus melewati taman untuk sampai di sebuah bangunan yang terbuat dari kayu. Pintunya tak hanya digembok, tetapi juga dipasangi pasak kayu. Siapapun yang ada di dalam pasti tak akan bisa keluar. Untuk apa Arjo mengunci diri di sini? Sugeng melepas pasak kayu, kemudian meraih kunci dari kantung untuk membuka gembok. Ia mendorong pintu yang terlihat lebih berat dari yang Sugi perkirakan. Saat pintu terbuka, Sugi bisa melihat hamparan lorong panjang dengan lantai tanah yang dipenuhi kotoran serta bau rumput basah yang memuakkan. Terdengar suara embikan dari sisi lorong yang diberi sekat kayu. Rupanya, tempat ini adalah kandang kambing. Pelan-pelan mereka menelusuri lorong panjang itu. Di penghujung lorong, Arjo terlihat sedang menguliti seekor kambing yang diikat secara terbalik di atas meja jagal. Sugi bisa mencium aroma selain kambing dan rumput basah. Seperti bebauan kemenyan yang entah disembunyikan di mana. Darah merah segar terlihat di beberapa sudut ruangan. Seakan-akan ini adalah tempat Arjo membantai semua kambing yang ada. Aku sudah bawa Sugi, Tuan Arjo, kata Sugeng. Arjo Kuncoro melirik Sugeng dan Sugi dari sudut matanya. Setelah beberapa saat dalam jeda, Arjo melanjutkan pekerjaannya.
Ia kembali menguliti binatang yang baru digorok lehernya tersebut. Dengan telaten, Arjo memainkan pisau kecil di tangannya, merobek kulit binatang itu hingga terlihat seperti seonggok daging yang tergantung. Sugi merasa isi perutnya bergejolak. Ia mual melihat bagaimana Arjo mengiris-iris binatang itu. Padahal ini bukan kali pertama Sugi melihat seekor kambing dikuliti seperti ini. Setelah puas memainkan belati kecil di tangannya, Arjo meletakkannya begitu saja. Ia lalu meraih sepotong kain putih untuk membersihkan kedua tangannya yang berlumuran darah. Ia menatap Sugi dengan tatapan kosong. "Mas Sugi, kamu akan menjadi abdiku. Untuk itu, akan kuambil sumpahmu kepadaku." Tiba-tiba, Sugeng memelintir siku Sugi. Sugi yang terkejut lantas mencoba melawan. Tetapi Sugeng menekan Sugi lebih keras, sembari berujar dalam nada yang tegas. "Jangan melawan, Gi. Ikutin saja perintah Tuan Arjo. Aku tidak mau membuatmu lebih sakit dari ini." Sugi menatap wajah Sugeng. Ia tak pernah semarah ini kepadanya. Sugeng lantas mendorong Sugi, menekan betisnya agar berlutut di hadapan Tuan Arjo. Arjo melepas baju, membiarkan tubuhnya bertelanjang dada. Tubuhnya dipenuhi goresan luka bakar. Arjo meraih sebilah pisau kecil di atas meja. Kemudian, ia menyayat pelipis mata Sugi, menggoreskan ujung pisau hingga darah kental itu bermuara di sana. Arjo mendekati sepotong kayu dengan api yang berkobar-kobar. Sembari mengatakan sesuatu yang tak Sugi mengerti, Arjo membakar ujung pisau itu, membiarkan darah Sugi menguap begitu saja. Kemudian, ia menggoreskan lempengan tajam itu di dada Sugi. Ia membuat luka baru di sana. "Tanda bahwa aku menerimamu sebagai abdiku," kata Arjo. Sugi hanya menunduk. Sekarang ia mengerti luka-luka yang ada di tubuh Arjo adalah bukti dari para abdi yang disumpah untuk tunduk kepadanya. "Sekarang aku menunggu sumpahmu," lanjut Tuan Arjo dengan tegas. "Sumpah apa?" tanya Sugi, bingung. Sugi meronta ketakutan. Perasaan yang tiba-tiba muncul setelah Arjo membakar darah di ujung pisau itu. Sugi merasakan ngeri yang entah dari mana datangnya. Arjo lantas berdiri meninggalkan Sugi dan Sugeng seorang diri. Tak lama, terdengar suara kambing mengembi yang begitu keras. Arjo kembali bersama seekor kambing hitam yang besar. Kambing ini tampak berbeda dari kambing biasanya. Bola matanya merah. Tanduknya melengkung dengan daun telinga cacat. Arjo berbisik pada binatang itu, kemudian meraih sebilah parang yang menempel di tembok. Ia menatap Sugi dengan senyuman yang membuatnya seketika diam membeku. Tanpa jeda, Arjo menggorok leher kambing itu, menarik kepalanya hingga darah di batang lehernya menyembur, menetes jatuh ke tanah. Setelah itu, Arjo meletakkan parang ke atas meja. Ia menengadahkan tangan, membiarkan darah dari leher kambing tersebut menetesi tangannya. Setelah darah kental terkumpul di telapak tangannya, ia memberi gestur pada Sugeng yang kemudian berusaha membuka mulut Sugi. "Jangan melawan, Gi. Sebentar saja. Setelah ini semuanya selesai." Sugi berusaha melawan, tetapi Sugeng terus memaksanya membuka mulut.
Sekilas Sugi melihat bayangan hitam besar bertanduk berdiri di belakang Arjo. Lalu tanpa sadar, Sugi membuka mulut, menelan cairan kental itu ke dalam kerongkongannya. Perlahan-lahan pandangannya mulai terasa kabur. Napasnya sesak. Sesuatu yang panas meluap-luap di dalam perut Sugi. Ia berusaha memuntahkan benda itu, tetapi tak bisa. Ia menggeliat hebat, merasakan hantaman yang begitu keras di kepalanya. Sugeng dan Arjo hanya diam melihat ia kesakitan. Perlahan-lahan, semua menggelap. Sugi tak lagi bisa merasakan apa-apa. Tubuhnya mati rasa. Pintu gerbang kediaman Kuncoro dibuka. Mobil berjalan masuk. Dari dalam mobil, Sabdo menatap orang-orang di taman yang sedang mencabuti rumput dan memangkas tanaman. Beberapa berdiri melihat mobil yang dikendarainya melintas. "Mereka adalah abdi-abdi dari ayah jenengan," kata Sugeng. "Aku takut, Mas," kata Sabdo. "Apa yang harus aku katakan kepada beliau?" Sugeng menghela nafas panjang, tersenyum melihat Sabdo dari kaca depan mobil. "Tuan Arjo, Bapak jenengan yang meminta langsung kepada saya untuk menjemput Anda. Ini adalah keinginan Bapak jenengan sendiri. Jadi, tak ada yang perlu ditakutkan." Mobil berhenti. Sugeng turun kemudian membukakan pintu untuk Sabdo. Namun Sabdo tampak ragu untuk turun. "Tuan muda, mereka keluarga jenengan. Tak ada yang perlu jenengan takutkan," bujuk Sugi. Perlahan Sabdo melangkah turun. Ia menatap Sugeng yang mengangguk, seakan memberi gestur bahwa semua akan baik-baik saja. Sebuah rumah megah besar dengan pilar dan anak tangga terlihat. Di puncak anak tangga, berdiri 5 orang yang sudah menunggu kedatangan mereka. Sabdo menaiki pilar anak tangga satu persatu. Wajah-wajah mereka mulai terlihat jelas. Mereka semua tampak berbeda dari bayangan Sabdo. Busana yang mereka kenakan jauh berbeda bila dibandingkan dengan apa yang Sabdo pakai saat ini. Ia merasa seperti kotoran di atas lantai keramik. Tuan Arjo yang pertama menyambut kedatangan Sabdo. Ia mendekat, mengelus kepala pemuda itu, lalu memeluknya. "Anakku, maafkanlah bapakmu yang membutuhkan waktu lama untuk mencari keberadaanmu." Sabdo tak tahu harus menjawab apa. "Aku sungguh menyesal atas kematian ibundamu." Sabdo bingung. Dari mana dia tahu kalau ibu baru saja meninggal? Arjo menatap bola mata coklat Sabdo, mengingatkannya dengan bola mata adik dan ayahnya. "Mari sini, kita berkenalan dengan keluargamu yang baru." Sabdo mengikuti Arjo yang meremas lembut bahunya, menuntun Sabdo ke beberapa orang yang tengah menatapnya. "Ini istriku, Lasmini," ucap Arjo. Lasmini yang cantik dan tampak lebih muda dari ibu membuat getir hati Sabdo. Apa Arjo meninggalkan ibu demi perempuan ini? Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Di sebelah Lasmini berdiri 2 pemuda dan 1 perempuan yang mungkin seusia dengan dirinya. "Ketiga anakku yang sekarang jadi saudaramu, si sulung Pras Anom, lalu ini adiknya Batra. Dan satu-satunya perempuan di keluarga ini, Intan." Sabdo mengulurkan tangan ke mereka, tapi tak ada yang menyambut, bahkan Lasmini sekalipun. Mereka melihat Sabdo dengan tatapan jijik. Mereka semua, kecuali Intan Kuncoro. Perempuan ini menyambut tangan Sabdo dengan hangat. "Saya sudah lama menunggu kedatanganmu, Mas Sabdo." Intan mengulas senyum yang menenangkan. Pras Anum dan Batra tersenyum mengejek.
Mereka lantas pergi begitu saja, meninggalkan ruangan ini. Tak perlu kamu pikirkan mereka. Istirahatlah. Intan akan mengantarkan ke tempatmu tinggal nanti, ujar Arjo, ramah. Sabdo mengangguk. Sabdo mengekor di belakang Intan. Ia tak tahu harus berkata apa. Meski Sabdo tahu ia adalah saudari sedarahnya, tetapi ada sesuatu yang membuat dadanya berdebar-debar. 16 tahun, kata Intan, sembari menoleh pada Sabdo. Kamu masih 16 tahun kan? Sabdo mengangguk. Aku 17 tahun, tapi tidak masalah bagiku memanggilmu Mas. Intan berhenti agar Sabdo berjalan sejajar dengan dirinya. Pras Anum 20 tahun, Batra 18 tahun. Lucu ya? Usia kita tidak beda jauh. Sabdo ingin bertanya, apakah Intan anak dari Arjo dan Lasmini? Tetapi ia mengurungkan niatnya. Mereka melewati ruang-ruang di bawah langit-langit tinggi, tepat di samping taman. Tak usah kamu pikirkan sikap Pras Anum dan Batra. Mereka hanya iri. Iri? Aku juga sama. Iri melihat betapa bapak begitu bangga saat melihatmu. Kamu punya apa yang paling diinginkan oleh bapak? Apa yang diinginkan bapak dariku? Intan mengangkat bahu. Entah tanda bahwa ia tidak tahu atau tidak mau memberitahu. Mereka sampai di ruangan untuk Sabdo yang ternyata begitu besar dan megah. Sabdo menganga tak percaya. Silahkan, kalau butuh apa-apa, panggil saja orang yang lewat. Mereka semua abdi kita. Intan bersiap melangkah pergi. Tetapi kemudian ia berkata, Sabdo, selamat datang di keluarga Kuncoro. Aku menyambutmu sebagai seorang Kuncoro, serta aku menerimamu, Sang Canguk Sono. Ia mengangguk memberi hormat, sebelum akhirnya benar-benar pergi dari hadapan Sabdo. Sang Canguk Sono, gumam Sabdo. Entah kenapa kata itu terdengar familiar di telinganya.